Diperlihatkan seorang pria dan wanita yang sedang berkunjung ke kantornya Chen Chu. Si pria itu dengan gaya sombongnya menanyakan kepada Chen Chu tentang keberadaan Chang Shou. Chen Chu menjawab bahwa Chang Shou dan bawahannya sekarang berada di bawah kekuasaannya. Si pria itu memuji Chen Chu karena Chen Chu bisa membuat Chang Shou jadi bawahannya dan memperkenalkan namanya yang bernama Wang Tianhua. Chen Chu yang mengetahui bahwa itu bos Wang lantas dengan ramah mengajaknya untuk duduk dan mengobrol di ruangan Chen Chu. Mereka pun duduk bersama dan Leng Yue meminta izin Chen Chu untuk membuat teh untuk mereka berdua. Bos Wang pun memulai obrolannya dengan berkata, ada sebuah kapal yang tenggelam umurnya sudah berabad-abad yang senilai 10 juta yuan dan menanyakan kepada Chen Chu apakah Chen Chu bisa melakukannya. Namun sebelum menyetujui,nya, Chen Chu menanyakan tentang pembagian hasilnya. Bos Wang menjelaskan, karena dia yang menyediakan mapnya, jadi pembagiannya 70% dan 30% untuk Chen Chu. Karena menurut Bos Wang, itu sudah lumrah di kalangan tim internasional. Namun Chen Chu yang tidak puas dengan pembagian hasilnya, berkata kenapa tidak menggunakan tim internasional saja kalau begitu. Bos Wang yang mendengarkan perkataan Chen Chu tersebut, kemudian terdiam sejenak dan berkata, lantas berapa yang kau inginkan? Chen Chu menjelaskan bagaimana kalau pembagiannya 50-50. Dengan sedikit mengancam, Chen Chu berkata jika tidak mau maka lupakanlah saja. Mendengar tawaran Chen Chu, Bos Wang sedikit panik dan berpikir, jika bukan karena hukum yang ketat sekarang, hanya Chen Chu lah pilihan satu-satunya. Kemudian Bos Wang pun berdiri dan mencoba memperkuat keyakinannya terhadap Chen Chu dengan berkata, apa Chen Chu yakin sanggup melakukannya? Chen Chu menjawab bahwa dia mempunyai banyak orang yang mempunyai kemampuan seperti Chang Shou dan menyuruh Bos Wang untuk melihatnya sendiri untuk meyakinkannya. Kemudian mereka pun berjabat tangan dan saling menyetujui kesepakatannya. Di sisi lain, ketua kepolisian yang sedang memikirkan kasus orang-orang yang mati akibat iguana milik Chen Chu. Dia mempertanyakan makhluk apa yang bisa melakukan semua itu. Kemudian ketua polisi berasumsi, apa mungkin itu sejenis makhluk abnormal? Kemudian ketua polisi terdiam saat melihat email yang masuk pada akunnya. Sementara itu terlihat Chen Chu dan Leng Yue yang sedang berdiri sambil melihat pilar yang baru dipasangnya. Leng Yue mempertanyakan kegunaan pilar itu kepada Chen Chu. Sambil tersenyum bahagia, Chen Chu menjelaskan bahwa pilar ini adalah penenang laut yang terkubur di dermaga untuk menstabilkan air dan menahan si Dragon King. Chen Chu melihat jumlah saldo yang ada di rekeningnya. Chen Chu merasa kecewa karena uangnya habis begitu saja dan tinggal menyisakan 321.800 yuan. Setelah itu, Chen Chu mengantarkan pulang Leng Yue ke rumahnya. Leng Yue mencoba mengajak Chen Chu untuk minum dulu di rumahnya, namun Chen Chu menolaknya karena ada sebuah urusan. Sambil menatap laju kendaraan Chen Chu, Leng Yue bertanya-tanya tentang keberaniannya yang mengajak Chen Chu untuk mampir ke rumahnya. Padahal dia merasa bahwa pakaian dalamnya masih berserakan. Dalam perjalanannya, Chen Chu memikirkan kejadian saat dia makan malam, bahwa dia tidak sengaja mematahkan sumpitnya. Chen Chu berpikir bahwa dia harus berlatih untuk mengontrol kekuatannya. Terlihatlah Chen Chu yang sedang berlatih di tepi pantai, dengan terus memukul terumbu karang di depannya. Sambil melihat tangannya, Chen Chu berpikir bahwa dia harus mencapai penguasaan penuh untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Kemudian Chen Chu menyebarkan auranya dan mulai merasakan bahwa perisai auranya sekarang bisa mencapai 30 km jauhnya. Dan dia dapat merasakan setiap pergerakan dari angin dan rumput di sekitarnya. 3 hari kemudian, terlihat iguana milik Chen Chu terus memburu ikan di laut guna meningkatkan poin evolusinya. Baginya, ikan berwarna merah ini kelihatannya bermutasi seperti ikan yang ia lihat sebelumnya. Kemudian Chen Chu melihat sebuah kapal milik Bos Wang sudah tiba dan segera menyuruh iguananya untuk mendekat ke arah kapal itu. Sementara itu, Chen Chu langsung menelepon Bos Wang dan mengabarkan bahwa timnya sudah tiba dan menanyakan kapan mereka akan mulai operasinya. Bos Wang memberitahu untuk melakukannya malam ini juga. Setelah latihan kerasnya, Chen Chu berpikir
bahwa dia mendapat 15 aura control experience, dan dengan aura enhancement-nya kekuatannya akan berkali-kali lipat. Kemudian Bos Wang yang sudah di lokasi menelepon Chen Chu dan mempertanyakan bahwa dia belum melihat timnya. Chen Chu menjawab bahwa timnya sudah ada di bawah air dan menyuruh Bos Wang agar memberitahukan saja koordinat kapalnya. Bos Wang menjelaskan 200 meter ke kiri dari kapalnya dan sekitar 700-800 meter dalamnya. Iguana milik Chen Chu yang sedang menuju lokasi yang diarahkan Bos Wang merasa tekanan airnya sangat tidak nyaman, bahkan dengan kemampuan konstitusinya. Namun setibanya di lokasi, iguana milik Chen Chu tidak melihat apapun di sana. Kemudian Chen Chu menelepon dan memberitahu Bos Wang bahwa lokasi yang diberikan Bos Wang tidak ditemukan apa-apa. Bos Wang menjawab dan menanyakan apakah Chen Chu sudah mencarinya dengan benar. Namun Bos Wang merasa aneh kepada tim Chen Chu. Dengan kedalaman 800 meter, bagaimana bisa mencapai titik itu hanya dalam 20 menit saja? Kemudian asisten Bos Wang memberitahukan karena sudah ratusan tahun lamanya, kemungkinan lokasinya berubah dan menyuruhnya untuk pindah 1 km ke timur. Kemudian iguana Chen Chu bergegas berpindah ke arah yang dikatakan. Dalam perjalanan pencariannya, Chen Chu mengaktifkan energi senseinya. Tak lama iguana milik Chen Chu tersenyum karena sudah menemukan kapalnya. Setelah itu tim pengambil barang bergegas membawanya ke kapal. Kemudian bawahan Bos Wang menjelaskan bahwa 8 rusak dan 3 utuh. Untuk estimasi harganya sekitar 30 juta sampai 50 juta yuan. Kemudian Bos Wang memberitahu Chen Chu tentang hasilnya itu. Chen Chu menjawab bahwa dia hanya butuh uangnya saja dan sisanya terserah Bos Wang. Beberapa hari kemudian, Bos Wang menemui Chen Chu untuk memberikan uang sebagai jatah Chen Chu dan menjelaskan bahwa masing-masing mendapat 11,5 juta yuan. Chen Chu pun berterima kasih dan menantikan kerjasama lainnya. Sambil memegang uang itu, Chen Chu berpikir bahwa masalah uang kini sudah terselesaikan. Namun Chen Chu merasa kekuatannya masih terlalu lemah, dan dia ingin berlatih agar peluru sniper dan granat tidak dapat melukainya. Keesokan harinya, Chen Chu kembali ke kantor dan disambut oleh 2 karyawannya. Salah satu karyawan memberitahu Chen Chu bahwa ada resume yang masuk kemarin, bahwa ada orang yang dapat menyediakan 200 pemancing setiap bulannya. Kemudian Chen Chu melihat isi resume itu, yang bertuliskan anggota asosiasi pemancing dan mengetahui banyak dalam bidang ini. Namun Chen Chu dengan tegas untuk menolaknya, karena itu sudah jelas penipu. Kemudian Ning Naixing dengan penuh semangat mempertanyakan kepada Chen Chu, kenapa tidak masuk kantor beberapa hari ini? Chen Chu menjawab bahwa dia mempunyai proyek besar dan menghasilkan beberapa juta yuan. Mendengar hal itu, Ning Naixing semakin takjub dan memuji hebatnya bosnya. Dengan penuh percaya diri, Chen Chu berkata bahwa dia akan mentraktir mereka semua malam ini dan akan membawa mereka ke Yun Shang Tiang Wai untuk bersantai. Tibalah mereka di tempat makan yang dijanjikan Chen Chu. Ning Naixin berkata kepada Chen Chu bahwa dia tidak mengetahui kalau memancing bisa begitu menguntungkan. Chen Chu menjawab bahwa dia hanya beruntung karena mendapatkan tuna sirip biru, dan 1 ikan harganya ratusan ribu. Di tengah-tengah obrolannya, datang seorang pria berambut merah dan mempertanyakan kepada Chen Chu, apakah benar Chen Chu adalah Tuan Chen, pemilik industri kelautan Tianlian. Kemudian pria itu memperkenalkan dirinya bahwa namanya Li Tianrui, yang merupakan wakil manajer umum di grup Tianhong dan juga teman Wang Tianhua. Kemudian Li Tuanrui menjelaskan maksud dan tujuannya, bahwa dia ingin pergi memancing dengan Chen Chu dan bekerja sama. Chen Chu menjawab asalkan menguntungkan baginya, Chen Chu bersedia dan menyuruh Li Tianrui untuk datang ke kantornya besok. Kemudian Leng Yue memberikan kartu nama Chen Chu kepada Li Tianrui. Setelah mendapatkan kartu nama Chen Chu, Li Tianrui berpamitan dan berkata untuk sampai jumpa esok hari. Xiaohou yang mengenal nama Li Tuanrui tidak menyangka bahwa dia sangat muda. Ning Naixin bertanya apa grup orang-orang itu memang sebesar itu. Xiaohui menjelaskan bahwa ketua mereka memiliki kekayaan puluhan miliar yuan
bahkan lebih kaya dari orang terkaya di kota Wei. Mendengar hal itu, Leng Yue dan Ning Nexin merasa senang dan tidak percaya bisa bertemu dengan anak terkaya saat dia sedang makan. Chen Chu pun juga sangat senang karena bahkan anak orang terkaya pun tertarik dengan kapal karam. Di sisi lain, iguana milik Chen Chu tidak menyangka bisa menemukan ikan tuna sirip biru yang harganya puluhan juta, padahal menurutnya baru kemarin dia membicarakannya kepada Ning Nexin. Sementara itu, terlihat suasana malam hari di gudang tepi pantai yang sangat sunyi. Dalam gudang itu terlihat Chen Chu dan iguananya sedang melihat ikan yang sedang diawetkan. Bagi Chen Chu, ini bukan sekedar ikan. Baginya, ini adalah uang yang berenang di air. Keesokan harinya, Chen Chu yang sedang berlatih menerima telepon bahwa Li Tuan Rui sudah ada di kantor dan menunggunya. Kemudian mereka pun bertemu dan Li Tuan Rui membuka obrolan dan mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan lokasi pasti kapal karamnya. Namun Chen Chu bertanya, dengan kekayaan yang dimilikinya, kenapa dia begitu tertarik dengan kapal karam? Haha, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak tertarik dengan uang, jawab Li Tuan Rui. Kemudian Chen Chu menawarkan untuk pembagian hasilnya adalah 50-50 setelah barangnya tiba. Li Tuan Rui pun menyetujui kesepakatannya. Namun dalam hatinya Chen Chu berkata bahwa dari raut wajahnya saja sudah jelas dia tidak hanya mengincar harta karun itu. Kemudian Chen Chu menanyakan apakah Li Tuan Rui mempunyai kenalan yang menjalankan restoran makanan laut kelas atas, karena Chen Chu mempunyai ikan tuna sirip biru sepanjang 4 meter. Mengetahui hal itu, Li Tuan Rui merasa takjub kepada Chen Chu karena Chen Chu juga berbisnis jenis itu. Kemudian Li Tuan Rui mengajak Chen Chu menemui pemilik restoran makanan laut sekalian untuk makan bersamanya. Setelah itu Chen Chu membawa manajer restoran makanan laut ke gudang tempat Chen Chu menyimpan ikannya. Anak buah dari pemilik restoran menjelaskan bahwa ikannya sempurna dan memenuhi standar tingkat A. Pemilik restoran sangat senang dan memuji ikan milik Chen Chu. Kemudian menawar ikannya dengan harga 7 juta yuan. Chen Chu pun menyetujui penawaran tersebut. Leng Yue yang mendengar bahwa seekor ikan terjual seharga 7 juta semakin takjub kepada Chen Chu. Setelah itu di depan sebuah gedung tempat pembelanjaan yang sangat terkenal. Chen Chu mengajak Leng Yue untuk berbelanja sedikit karena sudah mendapatkan hasil yang bagus. Leng Yue yang mengetahui bahwa tempat ini adalah tempat berkumpulnya barang-barang mewah pun sangat terpukau. Terlihatlah Chen Chu yang sedang memegang kartu rekeningnya untuk membayar semua belanjaannya. Leng Yue dari belakang tak kuasa menahan kekagumannya terhadap Chen Chu dan berkata kalau rasanya uang Chen Chu terus datang dengan sendirinya. Seorang kasir juga merasa senang karena baginya Chen Chu tidak seperti seorang pemboros besar. Mereka berdua pun kembali ke gudang yang ada di dermaga. Melihat jam tangan yang dipakai Chen Chu, Leng Yue merasa kagum karena jam tangannya senilai 2 juta yuan. Ditambah Chen Chu juga membelikannya barang-barang mewah yang senilai 2 juta yuan juga. Kemudian Chen Chu berkata kepada Leng Yue bahwa dia ingin membeli sebuah villa yang luas dan juga besar dengan lokasi yang tenang, dan menyuruh Leng Yue untuk mencarikannya. Dengan ramah Leng Yue mengiyakan perkataan Chen Chu. Di sisi lain terlihat iguana milik Chen Chu yang berada di bawah laut sedang melihat 2 buah kapal berukuran besar yang melintas tepat di atasnya. Dalam pikirannya, iguana Chen Chu berkata bahwa kalau dia lebih kuat, mungkin dia akan menghancurkan kedua kapal tersebut. Kemudian iguana milik Chen Chu merasa terkejut dan berhati-hati ketika dia melihat siluet seperti kepiting besar dari dalam lubang. Menyadari ada sesuatu yang berbahaya, iguana milik Chen Chu memutuskan untuk pergi dan tidak mengambil resiko. Namun tanpa diduga kepiting itu keluar dan terlihat sedang mengincar iguana milik Chen Chu. Namun iguana milik Chen Chu juga menyadari niat membunuh kepiting itu dan mencoba untuk melawannya. Namun iguana milik Chen Chu terlihat sangat kesulitan melawannya dan mencoba untuk menjaga jarak. Dalam pikirannya, iguana milik Chen Chu berkata bahwa kepiting itu jauh lebih kuat dari ikan pita yang bermutasi. Kepiting itu terus melancarkan serangan yang membabi buta kepada iguana milik Chen Chu. Dan iguana milik Chen Chu terus menghindari serangan yang dilancarkan oleh kepiting itu. Dengan perasaan panik bercampur kesal, iguana milik Chen Chu berpikir bahwa kekuatan yang dikeluarkan kepiting itu lebih dari 10 ton.
Serangan terus dilancarkan oleh kepiting itu, dan iguana milik Chenchu terus berusaha menghindarinya. Iguana milik Chenchu berasumsi bahwa untuk mengalahkannya harus dilakukan perlahan demi perlahan. Di sisi lain, terlihat Chenchu yang sedang mencari informasi tentang monster-monster yang bermutasi di laut. Dari banyaknya ikan bermutasi yang muncul, dimulai dari ikan pita raksasa, ikan pemicu raksasa, dan sekarang kepiting raksasa, Chenchu menyimpulkan bahwa dunia mungkin benar-benar sudah berubah. Kemudian setelah melihat informasi tentang kejadian lenyapnya sebuah kapal selam yang lenyap di kedalaman 600 meter beberapa tahun lalu, Chenchu juga menyimpulkan bahwa semakin dalam dia menyelam, maka akan semakin kuat makhluk tak dikenal lainnya. Kemudian terlihatlah siluet yang terlihat seperti iguana milik Chenchu yang sedang menggigit kepiting raksasa tadi, dan ditandai dengan notifikasi poin dan base body statnya yang bertambah. Dan ya, terlihatlah iguana milik Chenchu sedang menggerogoti kepiting itu sambil melihat bahwa ukuran tubuhnya semakin membesar. Setelah itu terlihatlah Chenchu yang sedang berlatih di dermaga dengan pilar yang dia pesan dulu. Setelah iguananya terus berkembang, Chenchu juga merasakan banyak perubahan dalam tubuhnya. Sekarang dia yakin bahwa peluru pun tidak akan mampu melukainya.